Mari kita bahas untuk jaringan hewan, khususnya sel saraf, jaringan saraf. Ini jaringan yang paling unik, di mana jaringan ini hanya tersusun dari satu sel utama di pembahasan. Padahal sebenarnya tersusun dari beberapa sel penyusun. Pada posisi ini kita akan bahas secara global saja dulu, nanti penjelasan lebih detailnya di sistem koordinasi. Untuk pembahasan sistem saraf ini tersusun dari neuron. Secara detail real di preparat itu kurang lebih gambarnya seperti ini dengan skala 100 mikron. Oke, ini ada neuron dengan warna gelap seperti ini, kemudian ada sel-sel penyokongnya seperti sel glia, kemudian ada matriks-matriks yang lain yang menyokong dia supaya bisa hidup seperti ini. Nah, ada satu gambar lagi di bagian kanan itu, di mana satu gambar preparat dimunculkan satu animasinya. Kurang lebih jaringan saraf tersusun dari paling tidak sel-sel berupa neuron seperti ini. Satu neuron itu terdiri dari satu badan sel dengan dendrit-dendritnya, kemudian ada akson dengan akson terminalnya. Kita akan bahas lebih detail. Jadi satu jaringan saraf itu akan tersusun minimal satu neuron, kemudian ada penyusun-penyusun lain seperti sel glia, kemudian ada serat-serat kolagen, elastin dan lain sebagainya yang menyusun di sini. Nah, dari ujung dulu, ketika kita membahas itu ada yang namanya dendrit, kemudian ada badan sel dengan inti selnya, kemudian ada pemanjangan dari sel ini berupa akson dengan ujung berupa akson terminal. Oke, sepanjang akson ini ada yang namanya sel squam. Sel squam ini memproduksi yang namanya selubung mielin. Nah, selubung ini itu melingkupi yang namanya akson. Oke. Jadi, sepanjang sel saraf ini ada sel squam yang numpang di akson dengan melilit dari akson dengan selubung mielinnya. Oke. Nah, bagian akson yang tidak terselubungi mielin dinamakan dengan nodus Ranvier. Oke. Kalau diurutkan nantinya bekerjanya adalah dia bekerja dari menghantarkan impuls di dendrit, memproses sampai dengan melanjutkan ke neuron atau jaringan lain melalui akson terminal ini. Hal yang unik dari jaringan saraf lain adalah jaringan saraf ini sekalinya rusak tidak bisa diperbaiki. Jadi istilahnya ini patah, ya sudah, dia mati, selesai. Pilihannya tinggal dua. Jaringan yang seharusnya dia berikan impuls itu tidak dapat impuls sama sekali karena ini mati, atau dia mendapatkan impuls dari neuron terdekat yang lainnya. Tentunya untuk menggantikan posisi ketika ini mati, dia harus melatih impulsnya melewati neuron lain. Kurang lebih itu tentang pembahasan jaringan saraf. Terima kasih.